Jadi langsung aja kita bahas soal nomor satu ini ya. Yang diminta oleh dia itu peluang kejadian apa? Kejadian koin kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 mana aja kita tanda ini? Satu, dua, tiga, empat ya. Ada 4 ya, kelipatan 3 ya. Di sini angka 9 nggak ada, berarti dia nggak dihitung ya. Jadi kelipatan 3 yang ada di koin-koin tersebut ada 4. Maka peluangnya sama dengan 4 per semua koinnya ada berapa semua koin nih? Dia bilang ada 11 koin ya. Nggak perlu kita hitung, di soal udah ada. Jadi 4 per 11 ya. Apakah bisa disederhanakan? Tidak ya, karena 11 itu bilangan prima. Maka jawabannya 1C. Mudah ya? Mudah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 di sini ada sekelompok anak. 25 anak gemar melihat film Korea ya. Antum jangan nonton film Korea ya. 20 anak gemar mendengarkan musik Korea dan 15 anak gemar keduanya. Waduh, ini kayaknya soalnya belum diedit nih. Harusnya film Korea sama musik Koreanya dihapus, diganti apa ya? Diganti melihat film Siroh sama Morotal ya. Kayak dan 15 anak gemar keduanya. Nah, antum masih ingat nggak ini pelajaran kelas 7? Kalau untuk yang gemar keduanya, ini namanya irisan. Irisan ya. Kalau di dalam diagram Venn, irisan itu ada di tengah. Kita lanjut, jika setiap anak mempunyai peluang yang sama untuk dipanggil, maka tentukan peluang dipanggilnya anak yang gemar keduanya. Nah, yang ditanya anak yang gemar keduanya. Jadi, tadi ada 25 anak, nih kita tulis dulu yang diketahui ya, gemar film Korea. Terus ada 20 anak, gemar apa? Musik, musik Korea. Lalu 15 itu keduanya, gemar keduanya. Ingat, yang keduanya itu irisan. Nah, kalau kita gambar di dalam diagram Venn, ya, nah, supaya ilustrasinya jelas. Mana dulu yang kita tulis? Yang kita tulis itu adalah keduanya atau irisannya. Taruh di mana? Taruh di tengah. Nah, tuh, ya, irisannya ada 15. Ustad, Ustad, Ya, Ustad, Ustad. ya. Eh, Zoom-nya udah di close, Ustad. Udah di lock. Si Fatur mau masuk nggak bisa, Ustad, katanya. Fatur mau masuk nggak bisa? Nggak dikunci. Iya, Nggak dikunci. Buka aja pintunya. Fatur mau masuk nggak bisa. Nggak dikunci tuh. Bisa masuk, udah bebas masuk. Saat, saat maksud baru Tuh bisa Rafa udah masuk. bisa masuk. Ya, nggak dikunci ya Rafa ya. Zoom-nya ya. Jadi udah bisa masuk Iya. semua ya. Oke, lanjut ya. Soalnya anak kalau yang pas Ya, nggak scanning apa-apa. kagak Nggak bisa. apa-apa Rafa, yang penting antum bisa masuk sekarang ya. Kita lanjut soal nomor 2 Nah, nih. Tadi yang kita tulis dulu yang irisan ya. Irisan kita tulis dulu, baru yang lainnya. Nih, ini tentang yang kemarin ya. filmnya ada 25 orang yang suka film dia bilang ya. Nah, artinya apa? Artinya di lingkaran film ini nih yang hurufnya F ya. Di lingkaran film ini ada 25 orang. Kalau antum lihat di lingkaran film ini udah ada 15 orang dari irisan tadi ya. Udah ada 15 orang. Berarti berapa orang lagi di sini? 10 orang lagi ya. 10 orang dari mana? Dari 25 dikurangin irisannya ya. Jadi ini yang suka film saja itu ada 25 dikurang irisan 15. Jadi ada 10 orang. Nah, jadi yang 10 orang ini adalah yang suka film saja ya. Kalau ditanya yang suka film ya ada 25 ya. Lalu yang suka musik saja, ini walaupun
Nggak masuk jawaban, tapi Ustadz tetap jelaskan ya supaya antum paham. Yang suka musik saja itu ada berapa? 20 dikurang irisan. 15 berarti berapa? 5 ya. Jadi di sini tuh 5. Jadi kalau ditanya yang suka musik saja itu 5. Yang suka musik ada 20. Musik saja itu 5. Oke. Nah, langsung ke pertanyaannya. Maka peluang dipanggilnya anak yang gemar keduanya. Nah, peluang sama dengan yang gemar keduanya udah ada 15. Berarti 15 per sampel. Sampel itu apa? Seluruhnya. Seluruh siswa yang ada. Nah, seluruh siswa yang ada berapa? Coba Ustaz tanya sama Mufid. Seluruh siswa yang ada. Hmm, 45. 45 kurang tepat. Coba Ustaz 30. lempar lagi Oh, ke Zikri. Zikri. 30, Sat, 30. 30 betul. Nah, maka dari itu kenapa tadi digambar diagram Venn ya? Supaya kita bisa menghitung sampelnya. Sampel atau seluruhnya. Seluruhnya itu 10 ditambah 15 ditambah 5 ya. Jadi ada 30. Nah, kalau antum nggak bikin diagram Venn, antum nggak menghitung ini nih, ya. Nah, antum tiba-tiba hitung aja semuanya nih, semuanya nih. Nah, ini pasti jawabannya salah. Iya, Ya. Sat, saya ngitung semuanya. Iya, kalau ngitung semuanya salah. Bentar, ini kenapa pindah nih? Nah, jangan dihitung semuanya. Yang nomor 2 sih. Mau anak foto dulu ya, Sat? Sebentar. Ya, foto silakan ya. Nah, jadi semuanya tadi ada berapa? Ada 30 ya. Jadi peluangnya diperkecil atau disederhanakan 15 per 30 sama-sama dibagi 15 jadinya 1/2. 2. Jawabannya 1/2 ya. Oke, nanti kalian nggak usah khawatir, nanti videonya akan diupload ya. Upload di mana? Nah, di sini. Jangan lupa nah ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Nggak ada, Sat. Nggak ada, Sat. lanjut. Ada, Sat. Oh, ada. Apa? Nanti pas kalau ulangan ada keluar kayak gitu, Sat. Bisa jadi ya. Wallahu a'lam. Ustadz nggak tahu. Ustadz nggak tahu soal ulangannya, jadi ya bisa jadi keluar. Bisa jadi ya. Antum persiapkan Terus belajar harus semaksimal pakai mungkin. ininya, Sat. Harus pakai yang kayak lingkaran 2 gitu. Iya, harus pakai supaya antum tahu berapa sampelnya ya. Seluruhnya ada berapa. Oke. Coba sekarang Ustadz tanya ke Fatur. Fatur udah masuk belum? Udah, Zat, udah. Udah. Fatur mana Fatur? baru masuk. Ya, baru masuk. Ya udah deh, Ustadz tanya sama Raka aja deh. Raka. Raka, coba kalau misalkan soal ini ditanya peluang dipanggilnya anak yang suka musik saja. Yang suka musik saja peluangnya berapa? Masih belum paham, Zat, yang kalau soal kayak gini, Zat, saya lagi Nah, mengekstrak, Zat. lagi mengekstrak. Jadi kalau misalkan ditanya peluang peluang yang suka musik saja. Nah, berarti yang suka musik saja ada berapa? Ada 5 ya. Nih, dari sini nih. Nih, yang suka musik saja ya. 5 per sampelnya 30. 30. Jadi diperkecil jadi 1/6. 1/6. 1/6. Oke. Coba Ustaz tanya lagi. Antum harus paham. Oh, ini kepencet mulu nih. Peluang siswa yang suka musik. Nah, harus bisa membedakan ya. Apa peluang yang suka musik? Coba Alden, berapa Alden? Yang suka musik tuh yang dihitungnya yang 25, yang 20 set apa? Iya, 20.
Kan beda ya Berarti kalimatnya. Yang ini musik saja, yang tadi musik saja, yang sekarang musik. Berarti 20 20 per per 30. diperkecil berapa? Eh, satu. Tinggal dicoret nolnya ya. 2 per Berarti 2 per 3. 3. Iya. Atau sama-sama dibagi 10. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3 ya. Nomor 3. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Ada 2 dadu nih ya. Nah, ada 2 dadu ya. 2 dadu kemarin di video sebelumnya antum sudah lihat ya. 2 dadu itu sampelnya ada berapa? Sampelnya ada 36 ya. Terus kejadiannya atau titik sampelnya ada apa aja ya, udah tahu ya. Lalu yang ditanya di sini adalah peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah. Nah, mata dadu kembar. Coba Ustadz tanya sama Raihan. Raihan, mata dadu kembar. Ada berapa Ustaz, Raihan? Ada mata dadu 6. kembar. Jadi kan ada 2 dadu tuh. Munculnya kembar, satu sama Iya. satu gitu. Oh Ada iya. berapa? Ada 6. Ada 6, betul ya. Nah, Ustadz sambil cek nih. Yang on cam. On cam, on cam. Oke, masih on cam semua ya. Ames enggak tuh. Yang tanda tanya siapa tuh? Fatur juga enggak ya. Oke, on cam dulu ya. Luana satu. Ada dua satu biar bisa Oke. screenshot pakai. Ini share screen-nya ketutup ya? Oke, sip. Nah, lanjut ya. Alhamdulillah. Jangan lupa on cam, jangan dimatikan kameranya. Peluang teoretik muncul mata dadu kembar. Tadi udah dijawab sama Raihan. Ya, mata dadu kembar itu ada 6. Ada 6 kejadian. Mata dadu kembar. Ya. Jadi kalau dadu 1 muncul 1, dadu 2 juga muncul 1 gitu ya. Itu namanya kembar. Mata dadu 1 muncul 2, mata dadu 2 juga muncul 2, itu kembar. Dan seterusnya sampai 6 ya. Karena mata dadu itu cuma sampai 6. Nah, jadi kejadiannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka peluangnya kejadiannya ada 6 per sampelnya. Tadi ada 36. Kita sederhanakan 6. sama-sama dibagi 6. 1 per 1 per 7. 1 per 6. Astagfirullah, udah kelas 8, 36 bagi Astagfirullah, 6, Ustaz. 7. Ya. Astagfirullah. Nah, makanya jangan lupa sarapan ya, karena mengawali hari nggak cukup dengan senyuman, harus dengan sarapan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Nah, ini ada lemparannya 100 kali atau 100 percobaan ya. Jadi ini ada 100 percobaan. Jadi jangan sampai antum bingung ya. Jika mata koin angka muncul 48 kali, nah dari 100 percobaan itu angka muncul 48. Berarti gambar munculnya berapa? Coba Ustadz mau 52. tanya. Ya 52 ya bagus. 52 ya. Nah yang ditanya peluang empirik. Nah ini peluang empirik kenapa? Karena sudah ada percobaan ya. Peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka. Kalau bukan angka berarti apa? Gambar. Maka peluangnya adalah 52 per percobaannya ada 100. Disederhanakan jadi berapa? 52 per 100. 13 per 25. Iya, sama-sama dibagi 4. 13 per 25. 25. Ya, jawabannya B ya.
Oke, lanjut. Nomor 5 ya. Nomor 5, 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti ya. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut. Jika Bambang melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, oke, berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Nah, itu ya. Tadi yang dibilang Bambang ya. Bambang melakukan tendangan sebanyak 60 kali. Berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Oke. Jadi ini kalau soal kayak gini nih, ini masuknya ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan ya. Ini kalau kita lihat dari data yang ada di tabel ya, data yang ada di tabel, kita fokusnya ke Bambang ya. Bambang itu dari 10 tendangan penalti, berarti ini sampelnya ya. Banyak tendangan penalti yang sukses. Nah, berarti yang suksesnya nih kejadiannya ada 8. Sukses 8. Sukses itu berarti gol ya. Nah, berarti yang tidak sukses ada 2 gitu ya. Nah, gimana rumus frekuensi harapan? Rumus frekuensi harapan antum cari peluangnya dulu. Lalu dikalikan sama N. N-nya itu apa N? N itu adalah ya, banyak percobaan. Banyak percobaan. Percobaan itu bisa lemparan, bisa tendangan ya. Apapun, yang penting percobaan. Nah, berarti langsung aja kita hitung peluangnya ya. Peluang Bambang sukses dia bilang nih. Nah, peluang Bambang sukses berarti 8 per sampelnya 10. Dikali banyak percobaan yang ingin dilakukan Bambang. Berapa kali ya? Sebanyak 60 kali. Berarti kita kali 60. Nah, tinggal dicoret ya. 60 dibagi 10 itu berapa? 6. 6 dikali 8 jadi 48 ya. Maka berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses dilakukan Bambang adalah 48. Oke, Ustaz, gampang ya. Betul. Oke, Ustaz. kita langsung lanjut lagi ke soal nomor 6 ya. Nanti ini videonya juga akan Ustaz upload ya. Nomor 6, munculnya api di kedalaman lautan matahari terbit dari selatan adalah 2. Contoh kejadian peristiwa yang memiliki peluang kejadian 1. Munculnya api di kedalaman lautan matahari terbit dari selatan adalah 2 contoh. Oh, ini jadi maksudnya ada 2 peristiwa ya. Ada 2 peristiwa ya. Nah, 2 contoh tersebut ya dibilang peristiwa yang memiliki peluang kejadian 1. Peluang kejadian 1. Oh, ini pertanyaannya apa kemarin ya? Kayaknya Ustadz belum lengkap apa ya? Coba ada yang bisa cek ini nggak pertanyaannya? Ini kayaknya soalnya belum lengkap nih. Ada Sat, ada Bener di atau salah, Ustaz? di laptop Oh. Ana Sat. Oh, ini benar atau salah gitu ya? Benar atau salah? Oke. Oh, jadi ini soal benar atau salah. Ah, Ustadz mau tanya nih. Sama, sebentar, kita cek dulu. Kita cek, nah sekalian ngecek yang belum on cam siapa ya? Galip. Galip. Arkan belum on cam ya, Arkan ya. Coba Ustadz mau tanya sama Galip. Galip nanti masuk ke ini ya, ke YouTube ya. Galip, ini benar atau salah menurut antum Galip? Dua kejadian di atas itu peristiwa yang peluang kejadiannya 1. Munculnya api di kedalaman lautan sama matahari terbit dari selatan. Benar nggak peluangnya 1? Galip, halo. Assalamualaikum Galip. Apakah masih? Ini Galip dengar atau enggak nih? Mic-nya belum dinyalain Galip ya? Kok hilang Galipnya nih? Oke, Ustadz pindah ke Muhammad aja deh. Muhammad, coba jawab benar atau salah.
Ya, Muhammad apa Galib nih yang mau jawab nih? Nggak ada yang mau jawab nih. Gimana nih? Ada, Rupit, aku aja. Rupit. Jikri, Anas, Jikri. Anas. Ya udah, Rafa belum. Rafa jawab. Yang pas itu Ana jawab sih kalau nggak salah, inget sih salah. Salah. Kenapa salah? Karena munculnya api di kedalaman lautan itu nggak mungkin saat secara logika. Hmm, Nggak mungkin ya. Gitu saat. Ya, terus Terus kalau matahari matahari terbit dari terbit dari selatan. selatan, nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin saat. Iya, berarti jawabannya salah. Gampang ya. Kalau antum nggak tahu nilai peluangnya ya, tapi harus tahu ya nilai peluangnya. Jadi kalau ada kejadian yang nggak mungkin ya, itu harusnya nilai peluangnya apa? Nol. 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 Sesuatu yang mustahil terjadi itu peluangnya nol, bukan satu. Kalau satu itu pasti terjadi ya. Kalau Jadi matahari terbit dari itu baru. matahari terbit dari barat, peluangnya? Kiamat dong. Peluangnya mungkin ya, karena bisa terjadi. Peluangnya Ya. satu. Peluangnya satu, betul, karena pasti terjadi. Kan kiamat, Sat. Peluangnya satu. Iya, kiamat. Kan pasti kan kiamat itu ya. Pasti terjadi, Iya. pasti. Betul. Oke, lanjut. Nomor 7. Gambar berikut adalah spinner ya. Dengan 24 bagian yang sama. Jadi udah disebutkan di soal ya. Antum nggak perlu hitung lagi nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, nggak perlu dihitung ya, udah ada di soal. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah spinner tersebut. Panah dapat berhenti di mana saja pada setiap bagian spinner tersebut ya. Spinner tersebut diwarnai 1/8 bagian berwarna biru. Nah, di sini 1/8 bagian warna biru. Berarti yang warna biru itu ada berapa? Kita harus hitung ya. Berarti 1/8 dari totalnya ada 24. 1/8 kali 24. 3 ya, 24 bagi 8. Lalu 1/24 bagian berwarna ungu ya. Ungu 1/24 bagian. Berarti tinggal 1/24 kita kali 24 ya. Berapa jawabannya? 1 ya, 24 bagi 24. Selanjutnya, oren ada setengah bagian. Oren setengah bagian. Berarti tinggal kita hitung setengah dikali 24. 24 bagi 2, 12. 12. Ya. Merah terakhir. Merah ada 1/3 bagian. 1/3 bagian. Berarti 1/3 kita kali 24. Nah, berapa? 24 bagi 3? 8 ya. Nah, ini totalnya udah 24 ya. Sip. Yang ditanya di soal adalah warna yang paling sulit didapatkan. Paling sulit didapatkan itu berarti gimana? Yang kejadiannya paling sedikit. Nih. Nah, ini kejadian paling sedikit nih. Kejadian paling sedikit. Kalau kejadian paling sedikit itu pasti peluangnya lebih kecil ya. Kecil. Peluang lebih kecil. Karena peluang lebih kecil ya sulit didapatkan. Oke, jadi warna apa? Warna ungu ya. Adalah ungu kata dia. Ini soal benar salah juga ya. Berarti jawabannya Ya, jawabannya benar. benar. Oke. Kalau anak nggak hitung semuanya, Sat. Kalau anak pakai logika, kalau ungu itu Ya, kan boleh. yang paling gede. Bawahnya kan 1/24. Nah, spinner dengan 24 bagian yang sama. Nah, berarti kan 24 dikali 1/24 kali 24, terus 24-nya dibagi 24 jadi 1, terus habis itu 1 Ya. hasilnya. Iya, betul ya. Sebenarnya tadi kalau kita baca dulu apa? Pertanyaannya ya. Baca dulu pertanyaannya, kita nggak harus ngitung semua ya. Tinggal kita lihat aja yang pecahan penyebutnya paling besar. Itu pasti paling sedikit hasilnya. Itu ya.
Bagus ya, pakai logika boleh. Lanjut nomor 8. Perbandingan teoretik adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap n kali perbandingan suatu bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua besaran. Betul atau salah? Perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu, ya ini kejadian yang diminta ya, terhadap n kali perbandingan suatu bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua besaran. Itu salah, Betul Sat. atau salah? Salah, Sat. Jawabannya? Salah. Jawabannya Karena itu perbandingan apa tuh namanya yang sains teoretik apa? Apa selain perbandingan apa teoretik? tuh? Lupa namanya. Perbandingan M, Pokoknya itu empirik. perbandingan yang lain, Sat. Iya ya. Oh ya, empirik. Teoretik. Iya, sebenarnya ini kalimatnya agak rancu juga ya. Kalimatnya agak rancu ya. Kenapa agak rancu? Di sini dia nyebut perbandingan, terus terhadap perbandingan lagi ya. Berarti kan ini ada dua pecahan. Jadinya, kalau kayak gini ya. Perbandingan harusnya ini, kalau mau perbandingan di sini dihapus aja nih. Jadi, perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap kali suatu bilangan ya. Terhadap n kali muncul. Nah, ini harusnya diganti muncul. Suatu bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua besaran. Gitu ya, benar. Ini karena dia munculnya udah diketahui ya, berarti ini peluang empirik. Ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah. Ini juga gampang ya. 11 kelereng hijau, 13 kelereng kuning, dan 9 kelereng biru. Jika diambil satu kelereng dari dalam kantong tersebut ya, peluang teoretik terambil kelereng selain merah. Nah, kita hitung dulu sampelnya ya. Sampelnya berapa nih? 10 tambah 11 tambah 13 tambah 9 tambah 1. Nah, berapa tuh sampelnya? Coba Ustaz tanya sama Nawaf. Jangan Nawaf. Yakub, berapa Yakub sampelnya? Yakub, Ya, ya. Ya. berapa? Oh, ya, ya. Aduh, ditinggalin ternyata Zoom-nya nih sama Yakub ya. Nggak didengerin Ustadznya ya. Berapa sampel? Semuanya. Ini Afwan, ini satunya enggak ya? Jika diambil satu, satunya enggak. Sebenarnya jebakan buat Yakub, cuma karena Yakub bingung. Ya udah, ayo berapa Yakub sampelnya? Aduh. Coba yang lain, siapa yang mau jawab? Silakan. Saya. Iya, berapa Afik? Masya Allah. Apik, mantap Apik. Berapa? Ya. 33 ya. 33 sampelnya ya. Jumlahin semuanya. Masya Oke. Allah. Yang ditanya peluang terambil selain merah. Kalau selain merah itu berarti apa aja? Hijau, kuning, sama biru. Nah, berarti peluang selain merah ya. Selain merah itu hijau, kuning, sama biru. Jumlahin tuh ada berapa tuh? 9 tambah 11 atau tinggal kurangin 10 aja nih ya. Karena merahnya nggak dihitung. Dikurangin 10 jadi 23 per 33. Nah, ini nggak bisa disederhanakan karena 23 bilangan prima. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, soal terakhir. Dari 60 kali percobaan, lemparan sebuah dadu ya, ini satu dadu ya berarti ya. Satu. Diperoleh 10 kali muncul mata dadu satu nih. Mata